Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ketemu lagi nih di podcast Agi. Ini edisi yang keberapa Mas Nana? Ada Mas Nana sama Pak Sabto di sini. Berapa ya? 42 atau 43 Mas Ganjar? Wah, udah banyak juga dan alhamdulillah ya, kita terus continue. Kali ini kita kedatangan tamu di podcast ini Pak Sabto dari DKM At-Taqwa PT Chuhatsu Indonesia. Assalamualaikum Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar, Pak Nana. Alhamdulillah. Sehat ya Mas. Terima kasih nih telah hadir bertamu di podcast Agi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ngobrol dengan Mas Sabto. Sebelumnya kita kasih prolog bahwa DKM Chuhatsu ini, khususnya Musola At-Taqwa itu juara 1 musola kategori pabrik pada Amalia Astra Award tahun 2022 kemarin, Mas Nana. Alhamdulillah. Kita akan kenalan dulu Pak Sabto. Monggo diceritain terkait dengan Pak Sabto, nama lengkap, pekerjaan, dan jabatan di DKM. Silakan Pak Sabto. Baik, Mas Ganjar, terima kasih banyak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya pikir ada videonya nih. Saya udah dandan sebenarnya nih. Iya, nggak ada disclaimer-nya ya waktu di pointer gitu, ya. Mas Ganjar ya. Iya. Oh. Saya udah mau pakai jubah tadi. Iya, udah. Padahal udah disiapin juga ya Mas Sabto ya. Iya. Oke, baik, maaf nih. Ini ketularan Bang Pitung kemarin waktu datang jadi suka ngebanyol ini. Sama Kong Rahmat juga nih, Kong Muhammad. Wah, itu mah emang jago dua-duanya, udah sejak lahir lucu itu. Oh gitu ya. Baik. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sato Raharjo. Saya bergabung di Chuhatsu itu tahun 2011 ya, di akhir 2011 Desember 2011. Kemudian di DKM At-Taqwa itu memang sebenarnya silih berganti sih ya. Memang untuk periode sekarang, kemarin diskusi, qadarullah saya yang diminta jadi ketua. Sebenarnya yang layak itu Pak Heri memang. Tapi ya teman-teman ya udah ngasih amanah ke saya, ya wes lah. Karena memang di lingkungan juga sama ngurusin masjid juga, jadi marbot masjid juga. Alhamdulillah. Jadinya teman-teman di Chuhatsu ya udah sekalian aja Pak Sabto. Gitu ceritanya sih. Gitu ya. Jadi memang di At-Taqwa ini bentuknya memang musola sebenarnya sih, memang karena bentuknya tidak besar ya, karena masih satu bangunan gitu ya dengan office sebenarnya gitu. Memang kita punya cita-cita sih pengen punya bangunan masjid yang terpisah gitu ya. Jadi bisa juga nanti untuk menampung jamaah dari luar barangkali yang ingin ikut sholat Jumat atau mungkin sekedar mampir untuk sholat gitu ya, sholat zuhur atau asar dan sebagainya sih, gitu sih. Kalau sehari-hari di Chuhatsu di bagian apa Pak Sabto? Ya, saat ini saya di HRD, bagian training. Di HRD. Jadi sebelumnya kan memang di quality, kemudian di produksi, kemudian sekarang di HR. Gitu. Wah, lengkap ya, muter-muter. Betul. Jadi calon direksi ya Mas Nana. Amin. Amin. Doa malam apa nih? Kabul. Amin. Pak Sabto, boleh diceritain awal mula masuk DKM? Awal mulanya gimana ya? Jadi memang sekali lagi karena biasanya gitu ya, nama orang-orang tuh kalau sering muncul di musola atau di masjid, lama-lama akhirnya ya udah dia aja gitu. Biasanya begitu. Kayaknya rumusnya gitu ya, memang rumusnya. Rumusnya kayaknya rumus alami ya kayaknya seperti itu. Tapi memang waktu itu memang di awal juga dengan kegiatan-kegiatan dulu kan juga sempat ada waktu kegiatan Ramadan dan sebagainya gitu kan, kita coba hidupkan lah ya waktu siar-siar Ramadan
dengan adanya kegiatan-kegiatan dulu waktu itu memang di tahun-tahun 2015 tuh kalau nggak salah itu kita waktu juga ada kawan-kawan yang aktif sekali waktu ada Pak Alik dan sebagainya itu kita coba menghidupkan siar gitu ya di Chuhatsu, apalagi pas Ramadan kita ada dulu ada program Tajil on the road gitu kan, terus juga yang lainnya ada lomba Gema Ramadan juga. Sebenarnya memang kita juga terinspirasi dari Astra Gema Islami gitu, jadi di Chuhatsu kita adain juga deh gitu kan, Chuhatsu Gema Ramadan, jadi CGR lah gitu bahasanya kalau kita tuh gitu. Alhamdulillah. Jadi lomba untuk anak-anak karyawan dan juga untuk karyawan itu sendiri kayak gitu. Seperti itu sih. Kemudian akhirnya karena kita pikir juga oh ya ini yang namanya musola tetap harus ada yang memanage gitu kan. Walaupun mungkin bangunan tidak terlalu besar, tapi paling tidak kan harus punya kontribusi juga karena memang ya ini kan musola yang besar ya bisa dibilang di Chuhatsu gitu emang ada musola-musola kecil juga sih sebenarnya di lingkungan di beberapa Berarti ini musola pusatnya ya Pak Sabto ya? Betul. Yang karena yang paling besar juga dekat dengan office juga ya? Betul seperti itu. Jadi Oke, memang oke. di departemen itu memang ada juga sih musola-musola karena memang untuk meminimalisir kalau jalan jauh gitu kan ya, karena waktu kita kan terbatas ya, karyawan juga istirahatnya seperti itu. Makanya ada musola-musola kecil. Tapi kalau untuk sholat Jumat terpusatnya di situ gitu. Boleh dijelaskan ada berapa musola di lingkungan Chuhatsu itu? Yang utama kan satu ya musola At-Taqwa, kemudian di Plan 2 ada juga satu, lalu ada juga di bagian maintenance ada juga kecil juga ada di sana. Kemudian kalau di Karawang juga ada tuh. Jadi Ya. sebenarnya Karawang ini juga kita akan coba kembangkan lagi ya, karena di sana kan juga mau tidak mau juga salah satunya pusat ibadah juga di sana, ada satu musola yang memang saat ini sudah bisa difungsikan untuk sholat Jumat. Tadinya belum gitu kan, sekarang sudah bisa. Nah itu yang kita coba nanti mau kita relay out gitu kan, kita coba dengarkan voice member dari karyawan-karyawan gitu terkait dengan fasilitas ibadah di Karawang itu juga nanti mau kita improve lah. Siap. Oke. Berarti udah 4 nih sama yang di Karawang. Kalau di catatan saya ini sama juga ternyata ketika di lapangan kemarin kita ke PT UTPE mungkin yang didaftarin 1, padahal di lingkungannya itu masjid ada berapa, musola ada berapa. Ini di Chuhatsu aja baru ketahuan nih ada 4 nih. Udah nambah lagi nih nanti dapat tabes kita nih Pak Nana. Ya. Alhamdulillah. Iya, siap. Kita lanjut dulu sebelum kulik lebih dalam ke DKM-nya biar teman-teman sobat podcast tahu terkait profil Chuhatsu itu sendiri, Pak. Bisa diterangkan nih Chuhatsu ini perusahaan yang bergerak di produksi apa nih kalau di Astra ini? Itu sebenarnya pertanyaan pribadi saya itu. Penasaran nih Mas Nana masukin nih di pointer ya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Monggo, Mas Sabto. Baik. Mungkin Pak Nana bingung nih ya, Pak Zikri ini apa sih, bikin apa sih? Karena kalau biasanya itu Pak Sabto itu kan biasanya nulisnya kita sudah kebayang mereknya gitu Pak Sabto. Iya. Ini kan ini bikin apa sih gitu karena nggak ada mereknya kan gitu. Betul. Kayak Abah udah kebayang kan di situnya ada ya misalnya gitu. Chuhatsu masih misteri nih. Ya, biar nggak penasaran silakan. Baik. Ya, jadi Chuhatsu ini ya, PT Chuhatsu Indonesia ini memproduksi spring ya. Kalau bahasa kita tuh per ya. Jadi memang terkait dengan safety sebenarnya ini. Jadi springnya Chuhatsu ini juga tersebar di hampir seluruh mobil ya, dalam artian bukan cuman shock breaker sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan Pak Nana ngendarain mobil nginjek pedal gas, pedal rem, itu kan juga ada sistem pegas ya kan, spring itu juga Chuhatsu memproduksi itu. Kemudian kemudian kalau misalkan kita buka pintu itu juga kan handle-nya juga ada spring, itu juga Chuhatsu juga produksi itu juga. Jadi
termasuk kursi ya. Kursi juga apa namanya? Ya itu kan kalau kita lagi ngantuk nih kita Ya, apapun pajangin pokoknya ya. yang mantul-mantul lah ya Mas Sabto ya. Kayak gitu. Oh. Gitu ceritanya. Terus juga kalau untuk kendaraan besar itu, kalau truk ya, kita juga bikin spring kalau bahasa bengkel tuh per daun tuh. Jadi itu juga Cuatsu bikin kayak gitu. Kemudian ada satu produk yang katanya sih cuman ada di Chuhatsu Indonesia. Jadi sebenarnya kan pabrikan spring ini juga ada juga gitu kan, di PT-PT lain juga ada sebenarnya. Maksudnya di Indonesia ini ada kompetitornya juga Chuhatsu. Tapi ada satu produknya Chuhatsu itu yang katanya sih belum ada di tempat lain selain di Chuhatsu, namanya stabilizer. Gitu. Salah satu produknya Chuhatsu yang memang di tempat lain tuh katanya belum ada. Gitu. Kemudian ya jadi kita single part sih Pak. Jadi kita bikin produk tuh rata-rata single part. Jadi nanti kita supply misalkan contoh ke Kayaba ya, PT Kayaba itu kita supply, nanti mereka buat shock breakernya sub SI ya bahasanya gitu. Betul. Belum nanti disuplai ke Toyota, ke Daihatsu kayak gitu. Spring lah pokoknya. Jadi teman-teman podcast udah tahu kan Chuhatsu produksi apa, jadi tahu. Dan ada di mana-mana berarti ya. Iya. Produknya Chuhatsu ini. Iya. Betul. Siap. Kalau karyawan berapa Pak Sabto? Karyawan itu 419 kalau nggak salah. Udah termasuk di Karawang ya? Iya, termasuk Karawang. Cibitung enggak. Lumayan banyak juga ya kalau lihat ininya di dua plan, luas, karyawannya 400 gitu. Iya. Kebayang. Iya. Oke, kita lanjut Mas Nana nih ke program DKM-nya nih yang terkait dengan payroll nih. Bisa diceritakan Pak Sabto awal mula sehingga payroll-nya itu bisa berdasarkan persentase gaji gitu. Iya. Itu gimana nih? Kan ini kan baru ketemu di Chuhatsu sama di Pama nih. Kalau di Chuhatsu seperti apa tuh? Oke. Iya. Jadi memang awal mulanya sebenarnya menurut kami sebenarnya gini sih, kan itu hitungan yang memang sudah menjadi lumrah ya ketika kita bicara zakat sebenarnya kan 2,5% gitu kan. Betul. Jadi memang form yang kita berikan ke karyawan ya seperti itu. Jadi kan seperti yang kita ketahui, jadi di situ ada pilihan. Jadi setelah yang bertanda tangan di bawah ini nama dan seterusnya departemen. Nah, di bawah menyatakan kesediaan untuk satu, misalkan dia zakat 2,5% gitu kan, atau infak sedekah gitu kan, pilihan seperti itu. Nah, jadi pada saat karyawan ngisi ya mereka biasa-biasa aja. Jadi ketika dia pikir zakat ya udah 2,5% gitu. Jadi kayaknya jadi kita pun juga menguatkan kembali ke calon muzakinya itu, calon yang mengisi formulir itu gitu. Ini 2,5% dari setiap bulan nanti kepotong. Oh iya nggak apa-apa Pak, untuk membersihkan harta kami gitu bahasanya mereka sih. Alhamdulillah. Jadi seperti itu gitu. Oh ya udah, jadi kita juga nggak memaksakan juga. Ataupun misalkan ada yang mau saya zakatnya ya 100.000 aja ya monggo juga, cuman rata-rata mereka sudah kepikir sih kalau mereka niatnya untuk persentase 2,5%, akhirnya ya mereka milih ya itu 2,5%. Ya karena lebih simpel mungkin ya Pak Sabto. Iya. Jadi pokoknya keluar yang diterima itu udah bersih gitu ya Pak Sabto ya. Ya betul seperti itu. Iya. Itu alhamdulillah. Karyawan nerima, tapi manajemen itu kesulitan nggak dengan pola seperti itu gitu kan? Itu harus ngitung setiap bulan, bisa berubah-ubah kan nilainya. Kalau persentif kan udah ibaratnya kalau nggak ada perubahan selama dia bekerja, karena kalau udah jumlahnya fix, kalau misalkan lebih ringan kayaknya hanya ada pengulangan gitu di bulan-bulan berikutnya. Kalau ini kan berarti perubahan nilai itu, kalau di lemburannya misalkan banyak atau ada tambahan insentif lainnya, itu kan bisa berubah tuh. Nggak kesulitan manajemennya Pak? Iya betul, memang itu jadi tantangan sebenarnya buat teman-teman HRD payroll ya. Jadi artinya memang karena jumlahnya pasti fluktuasi lah ya, karena tiap bulannya berbeda. Fluktuasi. Itu memang jadi ini maksudnya
jadi makanan setiap bulannya teman-teman Vero sih sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kan sudah ada formulasinya, sebenarnya ada formulasinya gitu. Jadi udah perhitungannya sudah oke gitu. Dan juga ini kan di setiap bulan kan slip gaji juga kan selalu diberikan tuh gitu pada karyawan. Nah, itu masuk. Jadi informasi pemotongan zakat berapa rupiahnya gitu setiap bulannya muncul di slip gaji teman-teman karyawan itu. Seperti itu. Jadi mereka tahu, oh jadi udah tenang gitu. Oh ya, zakat saya bulan ini sekian, zakat saya bulan kemarin sekian, kayak gitu. Oke, HRD berarti udah punya formulasi, tinggal masukin nilai udah otomatis kepotong, berarti aman lah ya. Ya, gitu. Oke, siap. Ini menarik nih dan relatif mulus kan, karena kalau kita masukin yang nilainya fix saja, mungkin dari sisi SAP atau apa di beberapa perusahaan itu agak perlu effort kita untuk mendorong HRD-nya gitu, karena alasan SDM segala ini udah persentit, nilainya berubah-ubah gitu. Ada berapa Pak? HRD-nya ketua DKM Mas Ganjar. Oh, HRD-nya juga ketua DKM. Nah, ini dia nih ternyata kata kuncinya. Oke. Siap. Sekarang berapa Pak jumlah karyawannya Vero? Ya, kemarin itu kan waktu kita sebelum final itu sebenarnya masih rendah banget tuh Mas Ganjar ya, di angka 18% lah ya. 18. Jadi belum banyak. Tapi ternyata memang sudah bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa gitu. Nah, pasca itu kan ada pengumpulan lagi itu. Kemarin juga yang Mas Zikri sempat share gitu kan di grup pagi ini. Alhamdulillah gitu. Kemarin itu saya tanyakan waktu kita ketemu itu, dia masih berhitung sih, belum informasi yang fix ke saya lagi, tapi yang jelas ada penambahan sih gitu. Berarti kalau sekarang penambahan udah di atas 20% lah ya? Ya, kurang lebih lah di atas 20%. Di atas 20% begitu tinggi nggak Mas Ganjar? Kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain Mas Ganjar? Termasuk tinggi. 20% itu termasuk tinggi. Yang paling tinggi sekarang itu dari sisi persentit ya. Itu sekitar 60% nih. Chuhatsu udah 20% itu udah lumayan. Yang lain-lain itu kayak apa ya? Paling di angka itu rata-rata 10%, 8% gitu Mas Tanda. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, itu penyalurannya itu seperti apa? Boleh diceritain juga nggak ke teman-teman PPSA gitu, Pak Sabto? Oh ya, oke. Jadi memang ya alhamdulillahnya kita kan berterima kasih banget nih sama teman-teman Amalia Astra ya, Lazis Astra itu, karena memang salurkan untuk adik-adik asuh ya. Pertama memang jadi waktu bergabungnya Lazis Astra. Jadi sebelumnya kan bukan Lazis Astra ya untuk lembaga zakat yang kita bermitra gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillahnya gitu ya, dengan kita bermusyawarah dan juga kita melihat sepak terjang kinerjanya Lazis Astra, akhirnya kita beralih ke Lazis Astra gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga gitu kan, ternyata betul gitu ya bahwa keseriusan teman-teman Lazis Astra untuk ibaratnya memanfaatkan betul-betul gitu ya ZIS-nya karyawan itu dengan membina anak-anak asuh gitu, adik-adik asuh itu satu hal yang saya pribadi sih waktu Mas Reza dan kawan-kawan waktu mempresentasikan ke kita, itu saya pribadi sangat tertenyuh gitu kan. Oh, Masya Allah, ternyata di sekitaran Chuhatsu ini adik-adik asuh kita ada gitu, dan ini kabar gembira nih buat karyawan gitu. Artinya yang mereka sudah percayakan kepada DKM, kepada Chuhatsu gitu ya, dalam hal ini pemotongan zakat infak sedekah mereka, ternyata ini loh adik-adik asuh yang benar-benar dibina, selain bukan hanya diberikan secara nominal uang, tapi juga dibina dari sisi dikontrol prestasinya, kemudian juga dibina baca Qur'annya gitu. Itu yang luar biasa menurut saya gitu kan, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu ada gitu, sekitar 70-an anak lah di sekitaran Chuhatsu itu yang tersalurkan. Nah, kemudian selain itu akhirnya kita juga coba
berdiskusi lagi untuk bisa memanfaatkan kembali dana ZIS yang memang harus kita manfaatkan betul-betul, karena memang itu kan amanah gitu ya, ibaratnya karyawan sudah ingin berzakat, berinfak gitu kan, mereka kan ingin mendapatkan pahala, artinya jangan sampai mengendap juga nih gitu, maksudnya infak ini gitu kan. Betul, Makanya betul. saya kan makanya saya juga kan selalu tuh, baik di lingkungan saya juga di masjid itu kan, kita jangan terlalu berbangga-bangga terus gitu dengan kita ngumumin infak sekian puluh juta segala macam gitu. Padahal kanan kiri masjidnya ada yang nggak makan gitu kan, kanan kirinya ada yang nggak sekolah. Nah, makanya waktu itu coba kita lihat mungkin kalau ada karyawan yang mungkin di lingkungannya ada entah itu rumah Quran atau apa yang butuh sekali kita muliakan para guru-guru ngajinya, yuk coba kita salurkan gitu, kita beri hadiah lah, insentif bulanan. Akhirnya muncullah ada ya yang di wilayah Cilangsi Bogor itu ada rumah Quran yang guru-gurunya akhirnya mendapatkan insentif gitu untuk bulanannya. Kemudian yang terbaru lagi ada rumah tahfiz Quran yang ada di Garut, juga ada guru tahfiznya juga yang kita salurkan juga untuk insentif bulanannya. Kayak gitu sih Mas, untuk yang menurut kita ini perlu nih untuk kita berikan yang gitu. Di samping program-program yang lain juga ya, santunan setiap bulan Ramadan juga kita lakukan juga untuk yatim duafa itu. Alhamdulillah. Beragam ya. Dan ternyata ini Mas Nana, kita temui bahwa Cuhatsu ini termasuk juga yang aktif merekomendasikan program. Ternyata terbukti tadi kan di Garut mereka merekomendasikan juga, terus yang utama di lingkungan sekitar gitu, dan kita lumayan juga jadi paham lingkungan Cuhatsu nih berkat saran dan masukan dari DKM-nya untuk penyaluran ini. Gitu. Jadi teman-teman Cuhatsu bantu untuk pengumpulan, dan memang pengumpulannya kan di Cuhatsu gitu melalui Yusperol gitu ya Pak Sabto ya. Betul. Terus, tapi untuk penggunaannya itu dari Musola At-Taqwa Cuhatsu ini juga bisa untuk menyampaikan proposal untuk programnya diselenggarakan di mana gitu ya Pak Sabto ya. Betul. Ya. Ini berarti udah aktif nih, di samping ngumpulin mereka juga tahu dananya itu ngalirkan kemana gitu. Dan itu bakalan berefek sih Mas, ketika dia ngerasain sendiri bisa lebih berperan dalam dia sebagai donatur, ngerekomendasiin juga program, itu kerasa aja. Apalagi ngelihat manfaat langsung dari, ternyata saya ngasih ke sini dia berkembang gitu, makin rajin sekolahnya atau berubah jadi muzaki gitu. Itu tuh efeknya bakal luar biasa tuh ya. Ya. Oke, Pak Sabto, terkait dengan ini nih, manajemen musola nih, DKM. Boleh diceritakan waktu kemarin dapat juara kategori pabrik, juara 1 itu udah sesuai prediksi atau surprise? Iya, ini liga yang menjadi bahan perbincangan kita sebenarnya nih. Ini bener nih Cuhatsu nih juara gitu kan. Ya. Artinya kalau dari segi fisik pasti orang juga mungkin enggak lah ya, mungkin maksudnya kan ya itu kan musola pabrik lah gitu. Jadi apalagi masih satu gedung. Hanya saja memang di saat-saat ini kita coba perbaiki untuk kenyamanan sih, untuk yang khususnya yang di Cibitung ini untuk musola Taqwa. Jadi kita coba pasang AC gitu kan. Itu juga kita koordinasi dengan manajemen oke gitu kan. Akhirnya kita terpasang lah AC itu. Kemudian juga lantai yang rusak gitu kan. Kita juga akhirnya sama, kita mengajukan juga ke manajemen, minta tolong Pak ini seperti ini. Akhirnya direspon juga sama manajemen gitu kan. Alhamdulillah jadinya bisa dibilang lebih berubah lah wajahnya dan kenyamanan dari yang sebelumnya sih gitu. Jadi jadi manajemen seperti itu sih yang kita perhatikan, supportnya ke kita gitu kan. Termasuk itu, jadi program-program pun ya kalau bisa dibilang kayak Pak Billy ini luar biasa ya, pimpinan perusahaan, tapi
menyempatkan hadir, kemudian juga sering juga kita diskusi sama beliau, ngasih advice ke kita, masukan-masukan seperti apa gitu ya. Apalagi beliau kan juga dulu di Toyota gitu, apalagi juga masih kalau nggak salah masih di BKMT juga, Badan Koordinasi Masjid-Masjid Toyota gitu kan, sebagai Dewan Penasihat juga. Jadi beliau juga pernah mengusulkan terkait dengan jadwal materi silabus khutbah Jumat, juga pernah gitu ngasih masukan ke kita Sampai gitu. sejauh itu ya perhatiannya ya. Benar. Pak Billy mereka ngajak diskusi terkait silabus khotib Jumat. Betul. Keren. Iya, Seperti iya. itu, luar biasa. Ini nggak untuk sampai sedekat itu ada cerita yang menarik nggak? Kan kadang-kadang bagi sebagian DKM itu kan mungkin oke, dia aktif tapi hanya menyentuh level-level yang ya udah ke karyawan yang biasa gitu. Ini kan udah sampai ke mobil itu Vice President Direktur ya di Betul. Chuhatsu kan. Iya, Ada cerita betul. di balik itu nggak? Kenapa bisa sedekat itu? Apakah tadi Pak Billy karena dia udah punya background sebagai pengurus DKM di Toyota, jadi dia proaktif, atau mungkin ada pendekatan ekstra gitu dari di DKM ininya Chuhatsunya yang caper-capernya yang lebih gitu, sehingga Pak Billy pun melirik gitu. Ya, memang sih ini juga dari sisi hubungan struktural juga sih, Pak. Jadi apa namanya di Chuhatsu kan beliau juga kan membawahi quality control juga, production juga. Jadi emang dari sisi itu juga ya. Jadi sisi pekerjaan juga jadi nyambung gitu. Jadi saatnya kita ngobrolin pekerjaan ya ngobrolin pekerjaan. Tapi pada saat kita ngobrolin masjid ya karena kita sudah biasa ketemu, akhirnya enak gitu ngobrolnya gini gitu kan. Jadi seperti itu sih. Jadi kita juga mau nggak mau dari kitanya sebagai apa namanya anak buah beliau kan anak buah beliau. Jadi harusnya kita berusaha untuk bekerja yang baik gitu kan, supaya juga beliau juga nanti support ke kitanya juga baik kayak gitu sih timbal baliknya. Terkait dengan ini ada juga yang menarik nih Mas Tana, bahwa gimana Mas di Chuhatsu ini manajemennya itu mau gitu diajak ke lapangan segala macam. Itu biasanya izinnya itu apakah udah diatur sebulan 2 bulan sebelumnya, atau misalkan ya udah Pak besok kita mau ada ke lapangan, mau ikut nggak? Nah, kalau Pak Billy-nya oke, nggak perlu formalitas segala macam, itu sampai bisa enak ngajak Pak Billy sehingga Pak Billy mau ke lapangan. Itu ada cerita lagi bagaimana tuh ngajaknya tuh Mas Sabto? Iya. Ya memang lagi memang background juga sih ya. Jadi memang Pak Billy senang banget itu kalau kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Jadi kita yang nggak perlu sampai 2 bulan juga kali. Jadi informasi tetap memang formal juga harus sampaikan. Kalau ada surat-surat formal yang perlu kita sampaikan lewat email, kemudian kita juga datang ke meja beliau sampaikan, Pak mohon waktunya gitu. Paling beliau nanti nanti kalau apa namanya mudah-mudahan nggak bentrok nih dengan jadwal saya gitu kan, dengan presdir dan sebagainya gitu. Jadi komunikasi sih sebenarnya, komunikasi koordinasi. Jadi alhamdulillahnya juga beliau tadi saya bilang backgroundnya juga jadi senang banget gitu kalau dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, beliau tuh aware gitu ya. Ini berarti gayung bersambut ini Mas, DKM-nya aktif. Terus manajemennya juga memang kebetulan punya background gitu, udah melesat ini. Oke. Nggak salah, berarti nggak salah Pak Sabto. Ini tadi kan awalnya kenapa ya? Iya, betul. Dan di Amalia Astra Award kan faktor kedekatan antara DKM dengan manajemen itu kan bobotnya besar emang Pak Sabto. Betul. Siap, mudah-mudahan bisa dipertahankan terus. Ya, kita masuk ke sesi akhir nih. Kita pingin nyari masukan dari Mas Sabto nih terkait Amalia Astra Award ke depannya itu seperti apa Pak masukannya? Iya, oke. Kalau dari sudut pandang saya sih sebenarnya silaturahmi ya, artinya silaturahmi. Oke. Artinya memang kunjungan dari teman-teman Amalia Astra gitu ya, semacam kemarin datang waktu memberikan plakat itu luar biasa sebenarnya. Jadi ya selain dari ya kita sebagai apa namanya
tuan rumah juga merasa oh ini ada sesuatu yang harus kita kita perhatikan lebih jauh lagi nih gitu. Meskipun memang kita sudah mendapatkan award gitu kan, setidaknya masukan-masukan dari teman-teman yang datang gitu kan. Itu harus kita follow up gitu kan. Terus juga ya intinya sih gitu sih Mas, kalau pandangan saya, apakah nanti memang dijadwalkan adanya pertemuan yang rutin entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan ya. Gitu, jadi datang berkunjung silaturahmi gitu kan. Ini jadi amunisi baru ternyata Mas Nana, kita datang itu jadi ini Pak itu ada Agi manajemen dukung dong gitu. Gitu ya Mas Sabto ya. Korbannya saya Pak Sabto. Gitu. Jadi saya kan ke masjid kosong. Terus kemana? Roadshow. Oh oke, roadshow. Besok lagi ke masjid lagi tuh Pak Sabto. Roadshow lagi ya? Iya. Kosong lagi ya. Oh gitu. Iya. Ya, tapi alhamdulillah saya ngikutin kan setiap muter itu Bang Bitung juga kan selain foto-foto juga ngerekam tadi. Wah, memang seru sih dan perlu itu Pak Sabto untuk keliling kayak gitu. Dan saya ngelihatnya aja lihat jadwalnya teman-teman, itu jadwalnya muternya apa aja gitu. Saya kalau nggak salah nih ya, Senin, Rabu, Kamis. Iya. Nah, karena Selasa itu memang PDCA sama Mas Boy sama Pak Agung ya, Mas Ganjar ya. Terus kemudian Jumat mungkin ya Jumatan lah. Berarti itu memang full hari itu keliling muter ke mana-mana itu Mas Sabto. Oh gitu. Ya. Ya mumpung Bang Bitungnya kan ada jeda di syuting sinetron Hidayah gitu kan. Jadi Bang Bitung kita mention terus nih di podcast kali ini. Oke. Siap. Terakhir nih Pak Sabto, tadi kan pesan untuk Amalia Asra Award, katanya silaturahim biar tambah rutin gitu. Sekarang pesannya untuk DKM Grup Astra apa nih? Oke. Baik. Mungkin pesannya juga buat pribadi kita sendiri ya, buat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman, dan tentunya memang untuk umumnya pada teman-teman DKM Grup Astra, bahwa memang ihtisab itu dalam artian mengharapkan pahala Allah itu sangat-sangat menjadi bahan bakar semangat yang tidak akan pernah putus ya. Artinya ketika pun kita ada di masjid, meskipun ada di lingkungan kerja, sebenarnya kita ada peluang untuk berdakwah itu sangat besar sekali gitu kan. Jadi harapannya sih memang ketika memang diamanahkan untuk mengelola mushola ataupun masjid di kantor atau di pabrik, yuk diniatkan ihtisab untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Meskipun memang kendala sana sini pasti ada ya, dalam entah koordinasi, entah dalam hal mengumpulkan teman-teman karya untuk bisa jadi panitia apa gitu ya. Jadi benar-benar kita benar-benar ihtisab untuk mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya adapun award itu sebenarnya kan cuman bonus saja sebenarnya sih. Jadi yang kita ingin harapkan adalah sebenarnya kan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun musholanya kecil, tapi ketika itu nyaman, orang bisa menjalankan sholat dengan tenang, dia habis kerja capek banget, terus dia balik ke mushola untuk sholat, terus dia refresh lagi, dia dekat lagi sama Allah, gitu lagi dengan Robnya, kan itu luar biasa. Apalagi dia capek bekerja, dia datang ke masjid atau ke mushola di pabriknya, ada senyuman dari marbot musholanya, ada DKM itu, Masya Allah itu hilang semua itu capeknya, ibaratnya ngericas lagi seperti itu. Jadi peluang untuk dapatkan pahala itu sangat-sangat besar sih. Nah ini juga motivasi buat saya pribadi, mudah-mudahan juga teman-teman bisa termotivasi. Itu aja sih. Itu aja mungkin. Biasalah kita panggil Kiai pas awal-awal nih, baru keluar di akhir nih. Iya, benar Mas Ganjar. Iya. Kiai dapat Mas Ganjar. Iya, itu dia kan, kita nggak nyangka kan bahwa menyediakan tempat mushola yang nyaman itu sangat penting bagi karyawan untuk
tadi mericas itu juga energinya, apalagi ada keramahan dari DKM segala macam itu luar biasa lah. Dan tadi pesan Pak Sabto juga terkait bagaimana ini peluang pahala yang besar gitu. Iya. Oke, kayaknya udah di penghujung acara nih Pak Sabto, terima kasih banyak Ya, udah kehadirannya. dapat puncaknya Mas Ganjar ini. Nggak perlu lagi kita panjang biar tak udah selesai di puncak gitu. Cepet ya. Baik, Dapat. dapat. Alhamdulillah. Kita tutup saja seperti biasa pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Sabto, terima kasih atas waktunya malam-malam digangguin nih. Kita ajak ngobrol. Sehat selalu ya Mas. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Ganjar, Pak Nana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.